Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan part 1. Nah, nanti kita akan belajar bersama mengenai pengkajian awal pada korban, yang kedua, penanganan pingsan, yang ketiga, penanganan luka dan perdarahan, dan yang keempat, penanganan pada gigitan atau sengatan hewan laut. Kalau begitu, yuk kita langsung ke materi yang pertama, yaitu pengkajian awal pada korban. Pengkajian awal pada korban kita singkat sebagai SLS ABCD. Untuk S yang pertama adalah safety atau keselamatan. Penolong harus memastikan keamanan lingkungan sekitar. Penolong tidak hanya mengutamakan keselamatan korban, namun juga harus tetap memperhatikan keselamatan diri sendiri. Selanjutnya adalah respon. Respon korban dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sadar. Yang kedua adalah respon terhadap suara. Untuk memicu respon ini, penolong dapat memanggil nama korban di samping telinga korban. Yang ketiga adalah respon terhadap nyeri. Untuk memicu respon ini, penolong dapat memberikan tepukan ringan pada korban atau memberikan cubitan ringan pada korban. Yang keempat adalah tidak respon. Dalam mengecek respon korban, penolong dapat melakukannya secara bersamaan, yaitu dengan memanggil nama korban sambil menepuk pundaknya. Langkah yang selanjutnya adalah shout for advanced help, yaitu minta bantuan pada orang sekitar dengan jelas dan spesifik. Contohnya, tolong mbak yang berbaju merah hubungi nomor XXX untuk membawa ambulan ke jalan YYY karena ada korban pria usia 20 tahun yang diduga cedera leher. Cara semacam ini ditujukan agar orang yang dimintai bantuan cepat reaktif dan tanggap. Selanjutnya adalah airway atau jalan napas. Buka jalan napas dengan teknik tekan dahi dan angkat dagu. Untuk korban dengan cedera kepala atau tulang belakang, maka gunakan teknik jaw thrust. Berikut adalah teknik tekan dahi dan angkat dagu serta jaw thrust. Apabila ada sumbatan, maka bantu untuk mengeluarkan. Apabila sumbatan itu berbentuk padat, maka ambil dengan teknik sapuan jari. Namun, apabila sumbatan itu cair, maka miringkan kepala korban atau masukkan kain ke mulut korban untuk menyerap cairan. Berikut teknik sapuan jari. Selanjutnya adalah breathing atau napas. Laju napas normal manusia dewasa adalah 12-20 kali per menit. Dalam mengecek laju pernapasan, kita dapat melihat naik dan turunnya bahu atau perut korban. Ketika korban sadar, kita tidak dianjurkan untuk meminta izin terlebih dahulu saat mengecek laju pernapasan karena dapat mengubah laju pernapasan. Selanjutnya adalah circulation. Yang pertama, kita dapat mengecek denyut nadi, raba kuat dan lemahnya, dan bandingkan antara kanan dan kiri. Laju nadi normal manusia dewasa adalah 60-100 kali per menit. Apabila pasien dalam keadaan tidak sadar atau pingsan, kita dianjurkan untuk mengecek nadi bagian karotis atau samping leher, tepatnya 2 jari di belakang tulang jakun pada pria. Namun, apabila pasien sadar, kita bisa mengecek nadi radialis, yaitu nadi yang lurus dengan jempol kita. Kemudian, kita juga harus mengecek WPK atau waktu pengembalian kapiler dengan cara menekan ujung kuku korban dengan ujung kuku penolong. Kemudian, setelah itu kita bisa melihat waktu pengembalian darahnya. WPK normal adalah kurang dari 2 detik.
Setelah itu, kita juga harus mengkaji kondisi kulit, apakah ada perubahan warna seperti kebiruan, kekuningan, atau kemerahan. Lalu untuk suhu, apakah normal, dingin, atau hangat, dan ada tidaknya perdarahan. Apabila ada perdarahan, maka lakukan teknik tekan pada area luka dan tinggikan melebihi tinggi jantung. Selanjutnya, yang terakhir adalah disability. Periksa status neurologis korban. Apakah korban mengalami penurunan kesadaran atau tidak? Adik Rani berhasil memenangkan sebuah HP dari flash sale Shopee 77. Ia tidak sabar menanti paketnya datang hingga rela menunggu seharian di bawah terik matahari sampai pingsan. Rani sebagai kakaknya merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Yuk kita bantu Rani dengan belajar cara penanganan pada orang pingsan. Yang pertama, baringkan korban di tempat yang teduh, nyaman, dan datar. Jangan mengerumuni korban dan pastikan korban mendapatkan banyak udara yang segar. Kemudian yang kedua, buka baju bagian atas dan kendurkan pakaian yang ketat terutama pada bagian leher dan pinggang. Selanjutnya yang ketiga, tinggikan tungkai korban 15-30 cm agar lebih tinggi dari kepala. Yang keempat, miringkan kepala korban jika terjadi muntah atau bila ada kecurigaan adanya benda cair yang masuk ke jalur pernapasan. Yang nomor 5 adalah kompres kepala korban dengan air biasa atau dingin untuk mengembalikan suhu normal tubuh. Kemudian untuk yang keenam, beri bau-bauan yang merangsang di depan hidung. Lalu yang ketujuh, setelah sadar, tenangkan korban, minta duduk perlahan dan berikan minum. Dan yang terakhir, cari dan atasi cedera yang mungkin terjadi ketika jatuh. Rani sudah paham cara menangani orang pingsan. Kini adiknya sudah sadar sambil tersenyum bahagia karena paket yang dinanti-nanti sudah berada di hadapannya. Yayu merasa sangat sedih karena ia sering kali terluka tetapi tidak pernah tahu cara mengatasi dan merawat lukanya sendiri. Yuk kita bantu Yayu mengatasi lukanya dengan belajar teknik penanganan pada luka. Berdasarkan utuh tidaknya kulit, luka dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah luka terbuka yang disebabkan adanya kontak kulit dengan benda-benda tajam yang menyebabkan jaringan kulit terputus disertai dengan cedera jaringan dan pembuluh darah. Dan yang kedua, luka tertutup yang disebabkan oleh benda tumpul tidak merobek kulit tetapi jaringan dan pembuluh darah di bawah kulit terbuka. Nah, berikut penanganan pada luka terbuka. Pertama, pastikan tangan penolong dalam keadaan bersih. Yang kedua, ekspos luka, lepas perhiasan, pakaian, atau hal-hal yang mengganggu lainnya. Yang ketiga, hentikan perdarahan dengan teknik 2T, tekan area luka dan tinggikan melebihi jantung. Yang keempat, bersihkan luka dengan air bersih. Yang kelima, balut dengan kasa steril atau kain bersih. Yang keenam, ganti balutan secara berkala dan teratur. Dan yang ketujuh, amati adanya tanda-tanda infeksi. Berikut penanganan pada luka tertutup yang kita singkat dengan PRICE. P. Protection. Jaga area yang cedera dari kemungkinan cedera lainnya. Rest. Istirahatkan daerah yang cedera. Ice. Kompres dengan es yang dilapisi kain pada 48-72 jam pertama selama 20 menit per 2 jam.
Kompres, lakukan pembalutan dengan elastic bandage untuk mencegah pembengkakan. Dan elevation, tinggikan daerah yang cedera melebihi jantung. Ya yuk bahagia karena kamu sudah tahu cara mengatasi luka dan membantu mengatasi lukanya. Kini, ia berharap tidak ada yang melukainya kembali. Kimi 6 tahun merasa sangat senang saat menemukan seekor ubur-ubur di bibir pantai. Ia berpikir ingin menjadikan ubur-ubur itu sebagai sahabatnya dan memeras jelinya untuk dijadikan selai roti seperti series kartun yang selalu ia tonton tiap pagi. Sontak, Kimi memegang ubur-ubur itu dengan tangan kosong sehingga ia tersengat dan hewan itu menempel kuat di tangannya. Ia menjerit kesakitan dan ibunya panik serta bingung. Yuk kita tolong Kimi dengan belajar penanganan gigitan atau sengatan hewan laut. Lepas tentakel dari tubuh korban dengan mengguyurkan air laut atau air garam. Ambil tentakel dengan sarung tangan serta handuk. Apabila terjadi perdarahan, tekan langsung dan kontrol perdarahan. Beri cuka untuk mendeaktivasi racun. Pada kasus tusukan bulu babi, cuka dapat melarutkan durinya. Untuk mengurangi nyeri dan deaktivasi racun, rendam bagian yang tersengat dalam air hangat selama 30 menit. Kemudian, cari pertolongan medis apabila perdarahan tidak teratasi atau korban menjadi kesulitan bernapas. Rasa sakit yang dialami Kimi akibat sengatan ubur-ubur kini sudah mereda. Kimi memilih untuk bersahabat dengan boneka beruangnya saja dan membuang jauh-jauh ubur-ubur yang ia anggap kejam itu. Sekian materi kali ini, terima kasih dan sampai jumpa di part berikutnya. Dadah!